Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita jumpa kembali hari ini, saudara. Walaupun di luar hujan begitu deras, tapi mohon maaf apabila terdengar sampai di dalam mic. Hari ini secara khusus saya akan membahas mengenai bahasa roh. Bahasa roh yang adalah bagian dari karunia Roh Kudus. Nah, saudara, mari kita satukan hati sebelum kita membahas tentang bahasa roh. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Semua hanya karena kemurahan-Mu, Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap hati pikiran kami terlebih dahulu. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan, Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Biarlah Tuhan suci kuduskan kami, sehingga kami boleh ada layak berada di hadapan-Mu. Dan Tuhan memberkati firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh rema dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan untuk pesan-pesan-Mu ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, bahasa roh. Ya, seringkali kita bertanya-tanya tentang bahasa roh. Bahasa roh itu apa sih sebetulnya? Bahasa roh itu adalah bagian dari karunia Roh Kudus, saudara. Bahasa roh menjadi salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh merupakan tanda pertama bahwa seseorang sudah memiliki pengalaman khusus tentang Roh Kudus. Karunia bahasa roh menjadi sarana yang paling ampuh untuk doa syafaat, khususnya doa syafaat profetik. Karunia ini dapat membantu umat Kristen mendengarkan pengarahan Roh Kudus. Sangat membantu. Sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, Injil Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 yang berbunyi, demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita ini mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan bahasa roh? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa roh adalah pesan dari Roh Kudus yang diberikan dalam suatu bahasa asing bagi umat Kristiani. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Pada waktu kita berbahasa roh, Tuhan akan mengalahkan umat di dalam berdoa, saudara. Tuhan akan memimpin umatnya untuk meminta kepadanya tentang apa yang diperlukan oleh umat itu sendiri. Nah, karunia bahasa roh menjadi bukti dari baptisan Roh Kudus, saudara. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang baptisan ya. Video yang kemarin saya sudah jelaskan tentang baptisan. Saya akan mengulangi sedikit saja. Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air, saudara yang belum mendengar video sebelumnya tentang baptisan air, kita akan lihat sebentar. Ayo mari kita buka kitab Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Saudara, saya akan persingkat saja, sebab ini adalah percakapan tentang seorang pemimpin agama Yahudi yang besar.
memiliki jemaat yang begitu besar, berbicara kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya akan baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Perhatikan. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apa jawab Yesus? Ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air itu berbicara tentang baptisan air, saudara. Saudara yang belum mendengar video dengan tema baptisan, saudara boleh lihat di dalam video saya mengenai baptisan. Ini sangat penting. Sebab Tuhan Yesus berkata apa? Kalau seseorang tidak dibaptis dengan air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jadi ada dua baptisan, baptisan air dan baptisan roh. Ya, baptisan Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, kita kembali kepada baptisan Roh Kudus ya. Dengan kata lain, semua orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbahasa roh. Artinya semua orang ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu pasti akan berbahasa roh. Ketika umat berbicara dalam bahasa roh secara pribadi, maka sesungguhnya umat membangun dirinya sendiri. Kalau kita berbicara dengan Tuhan dengan bahasa roh secara pribadi, itu artinya kita sedang membangun diri kita sendiri. Membangun diri kita sendiri sehingga kita bisa berhubungan roh kita dengan roh Allah. Sementara itu pesan kenabian yang diberikan kepada jemaat di dalam bahasa roh berupaya untuk membangun jemaat. Sampai di sini saudara bisa paham ya? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, saudara catat. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu adalah Roh Kudus, saudara. Lalu kita lanjut Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara catat di rumah, saudara baca baik-baik, saudara renungkan. Saya akan membaca di ayat yang keempat, ya. Ini tentang ada satu pertemuan di loteng. Anak-anak Tuhan semuanya sedang berdoa di loteng bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda lain yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan adalah berkata-kata di dalam bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang sebetulnya mereka tidak mengerti. Ya, saudara baca itu semua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dengan sampai 13 sehingga saudara bisa memahami. Saudara renungkan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa yang Tuhan Yesus benar-benar digenapi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar tergenapi, saudara. Saudara catat lagi Markus 16 ayat yang ke-17. Karena tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada orang percaya secara khusus, saudara. Jadi Tuhan memberikan karunia Roh Kudus ini diberikan kepada orang-orang yang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini secara khusus dan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Jadi nggak semua Tuhan berikan, tetapi secara khusus dan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Saudara, camkan hal ini. Kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada anggota tubuh Kristus untuk mengucapkan secara spontan kata-kata yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain dalam bahasa yang tidak kita mengerti dan tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Suatu ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus melalui diri orang percaya yang berkata-kata dalam satu bahasa yang baru, yang tidak pernah dipelajari dan mungkin tidak dikenal oleh dunia ini, saudara. Ini merupakan bukti fisik awal seseorang mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau kita mengacu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, saudara. Sudah mulai paham? Berbahasa roh adalah salah satu karunia yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang percaya. Untuk memperlengkapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang mendapat karunia ini, karunia Roh Kudus, untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata di dalam bahasa roh. Saudara, catat 1 Korintus 12 ayat yang ke-28b. Kalau kita memang tidak dikehendaki oleh Roh Kudus untuk menerima karunia bahasa roh, saudara, hati-hati. Jangan pernah kita memaksakan diri untuk berbahasa roh. Karena ini hanya untuk orang-orang yang khusus, yang Tuhan memang kehendaki untuk bisa berbahasa roh. Jadi ini bukan untuk dipelajari bahasa roh ini. Atau sekedar untuk ikut-ikutan bahasa roh. Biar kelihatannya keren. Biar kelihatannya, wah kita ini rohani banget. Saudara jangan salah paham. Karena ini karunia bahasa roh ini hanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikhususkan. Pertanyaan, boleh nggak kita minta karunia bahasa? Boleh saja. Kalau Tuhan memang menghendakinya, Tuhan akan berikan. Tapi jangan kita memaksakan diri untuk berbahasa roh. Apalagi sekedar ikut-ikutan berbahasa roh. Di gereja sekarang banyak yang seperti begitu. Yang lain ada yang bahasa roh, ikut-ikutan bahasa roh. Sampai ada yang mempelajari bahasa roh. Saudara, bahasa roh itu karunia daripada Tuhan.
Dan karunia diberikan, tidak semua orang diberikan. Orang-orang khusus yang memang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk berbahasa roh. Jangan lagi memaksakan orang lain untuk berbahasa roh, ya. Jangan paksa orang lain untuk berbahasa roh, apalagi sampai menghakimi orang lain yang tidak berbahasa roh dan menganggap bahwa mereka tidak rohani, saudara. Sampai di sini sudah bisa dimengerti ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi bahasa roh hanya diperuntukkan bagi mereka yang Tuhan betul-betul kehendaki untuk memiliki karunia bahasa roh ini. Jadi berbahasa roh adalah tanda seseorang mengalami lawatan Roh Kudus. Itu merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa belajar bahasa roh itu enggak. Terus ikut-ikutan bahasa roh, enggak. Itu karunia yang diberikan, saudara. Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh benar-benar ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh merindukan Tuhan, saya percaya saudara akan diberikan itu atas kehendak daripada Tuhan. Ya, Rasul Paulus menjelaskan nih fungsi dari karunia bahasa roh di dalam Korintus 14 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Begini, yang Rasul Paulus, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau memang ada yang Tuhan berikan untuk bisa menafsirkan bahasa roh, itu akan membangun jemaat, saudara. Jadi semua itu atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Apalagi kita mau menafsirkan bahwa ada orang yang berbahasa roh, terus kita tafsirkan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara. Saudara akan salah, saudara akan menyimpang jauh sekali. Jadi saudara-saudara, kalau jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuatan, atau pengajaran. Ini yang Rasul Paulus katakan. Kalau dia datang kepada kamu, kepada saya, dan berkata-kata dalam bahasa roh, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Kalau yang aku sampaikan itu bukan pernyataan dari Allah, atau pengetahuan, atau nubuatan, ataupun pengajaran. Semua itu adalah diilhami oleh Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, bahkan mengarahkan seseorang yang berbahasa roh. Nah, ini biasanya dari kalangan karismatik Pentakosta. Ada mengenal beberapa macam bahasa roh, ya kan? Biasanya kalau karismatik begitu kan, pujian atau penyembahan. Bahwa di dalam pujian penyembahan ini salah satu jenis bahasa roh yaitu sebagai pujian dan penyembahan. Bahasa roh sebagai pujian atau penyembahan tidak perlu diterjemahkan, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Di kalangan karismatik Pentakosta, pada saat pujian penyembahan dinaikkan, ini adalah salah satu jenis bahasa roh. Ya, bahasa roh sebagai pujian atau penyembahan ini tidak perlu diterjemahkan. Tapi yang nubuatan sebagai nubuatan, bahasa roh
harus diterjemahkan. Bahasa roh di depan umum yang disertai terjemahan biasanya berbentuk pesan profetik, saudara. Ya, saudara, saya kira cukup memahami tentang karunia Roh Kudus, ya. Karunia Roh Kudus. Kita menerima, ada baptisan. Yang pertama baptisan air, ada juga baptisan Roh Kudus. Itu karunia daripada Tuhan, saudara. Setiap orang percaya, kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, bersih, dan sangat mencintai dan taat kepada Tuhan Yesus, saudara akan diberikan baptisan Roh Kudus. Saudara baca itu tadi. Para murid-murid yang berada di mana? Di loteng. Renungkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara baca, renungkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Satukan hati kita. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapak, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu, firman Tuhan, firman yang hidup, biarlah firman Tuhan ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan, sehingga kami menambah kembali pengetahuan kami. Kami bersyukur, Engkau sangat baik Tuhan, terima kasih. Beri kami kemampuan untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan setiap kami, melalui perenungan-perenungan yang kami dengarkan ini ya Tuhan. Biarlah rema di dalam hati kami ya Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya. Haleluya. Amin.